Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bisnis plan yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Fajira Astuti dengan NIM 1908954. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bisnis plan yang telah saya buat mengenai hiasan dinding MyCreme. Untuk itu langsung saja kita ke presentasi. Sekilas mengenai usaha yang saya pilih, dalam hal ini saya mengembangkan suatu usaha dalam hal hiasan dinding atau biasa kita sebut dengan MyCreme. Nah, terbesit dalam diri saya mengenai permasalahan yang ada di sekitar, yaitu banyaknya ranting pohon yang tergeletak di halaman rumah. Dan hal ini yang membuat hati saya tergerak, kenapa tidak memanfaatkan atau memecahkan permasalahan itu dengan cara yang lebih baik gitu. Sehingga saya mencari literatur tentang bagaimana memanfaatkan limbah atau ranting-ranting pohon yang tidak terpakai. Sehingga di sana ada yang namanya membuat kreasi atau hiasan dinding yang berbentuk MyCreme yang terbuat dari ranting-ranting pohon dan ikatan-ikatan ataupun simpul-simpul dari benang yang biasa kita pakai, yaitu benang tali atau tali katun rope. Nah, dalam hal ini saya beri nama produk saya ini Belisa. Untuk usaha ini saya buat di rumah sendiri, sehingga saya sebut dengan produk handmade atau buatan tangan, dan bisa disebut juga dengan homemade, buatan rumah. Nah, untuk sistemnya sendiri saya menggunakan sistem pre-order atau yang kita kenal dengan pesanan masuk terlebih dahulu, barulah kita membuatkan produk yang mereka inginkan, seperti itu. Lanjut mengenai latar belakang dari usaha ini, karena peluang usaha hiasan dinding ini memiliki prospek yang cukup baik di pasaran, mengingat semakin tingginya minat masyarakat terhadap hiasan dinding membuat hiasan dinding ini menjadi melimpah di pasaran. Nah, dengan kreativitas kita sebagai pembuat kerajinan tangan, menjadikan ini menjadi peluang usaha bagi kita. Dengan adanya inovasi serta ide-ide di dalam diri kita, hal ini bisa meningkatkan keuntungan bagi kita. Selain itu pun kita dapat mengekspresikan kreativitas kita ke membentuk suatu karya, yaitu hiasan dinding itu sendiri. Selanjutnya mengenai visi dan misi dari usaha yang saya jalankan. Yang pertama ada visi. Visi dari usaha ini yaitu membuat inovasi produk kerajinan tangan yang menghidupkan suasana rumah dengan kualitas yang dapat bersaing di pasaran global. Selanjutnya yaitu misi dari usaha ini, yang pertama, menjamin dan menjaga kualitas produk yang dipasarkan. Yang kedua, menciptakan berbagai kreasi dan inovasi baru di produk kerajinan tangan. Yang ketiga, menjunjung tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang saya pasarkan. Nah, dari visi dan misi tersebut ada pepatah yang mengatakan bahwa ada harga tentu akan ada kualitas. Nah, kualitas ini yang menjadikan pedoman bagi seseorang ketika ia membeli suatu produk atau jasa dari penjual. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang harga itu tidak dapat membohongi kualitas. Nah, dari itu pun semakin tinggi harga, maka kualitas pun akan semakin baik. Dari kualitas yang baik sendiri pun, maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang kita pasarkan. Nah, dari itu pun dapat saya simpulkan dari usaha yang saya jalankan ini tidak terpatok terhadap harga, sehingga saya lebih menekankan pada kualitas yang saya berikan terhadap kepuasan konsumen itu sendiri dari produk yang saya jual. Tujuan dari usaha yang saya rintis ini yaitu yang pertama ada inovasi hiasan dinding yang ramah lingkungan dengan bahan yang mudah didapatkan, karena seperti yang kita ketahui bahwa memang bahan yang digunakan ini pun terbilang terbatas ataupun sangat sedikit gitu, karena berasal dari sisa-sisa ranting pohon dan juga dari tali katun rope. Ya, seperti itu. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki ketertarikan
ketertarikan untuk mengembangkan minat di kerajinan tangan. Nah, ini pun bisa menjadi suatu peluang usaha bagi kita dan juga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat bahwa mereka pun dapat berwirausaha dengan potensi yang dimilikinya dalam mengembangkan kerajinan tangan itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi dari tali cotton rope yang bisa dijadikan hiasan dinding. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan membuka peluang usaha. Nah, dari itu pun selain kita dapat meningkatkan taraf hidup kita, tentu kita akan meningkatkan kesejahteraan bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Bagi orang lain kita ajak untuk berwirausaha sehingga terciptalah masyarakat yang mandiri gitu. Nah, selanjutnya untuk profil usaha sendiri, mengenal lebih jauh mengenai profil usaha. Yang pertama ada nama usaha ini diberi nama yaitu Belisa Makrem, dan nama pemiliknya saya sendiri, Wahyu Fajrastuti, dengan bidang usaha yaitu di kerajinan tangan atau handmade. Nah, jenis produknya itu berupa hiasan dinding yang biasa kita sebut dengan makrem. Untuk alamatnya ada di Jalan Panusupan, RT 2 RW 9, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Untuk logo usahanya dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya mengenai analisis aspek pasar. Nah, yang pertama ada strategi pemasaran yang digunakan dalam usaha ini, yang yaitu dalam hal ini saya menggunakan analisis SWOT dan analisis 4P. Yang pertama ada analisis SWOT dari segi strength atau kekuatan. Yang pertama, produk ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengajak masyarakat itu untuk turut aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya di kerajinan tangan. Yang kedua, membantu masyarakat agar memiliki keterampilan baru dengan memberikan pengajaran dalam membuat makrem. Selain dari masyarakat yang memang memiliki potensi di bidang kerajinan tangan, di sini pun kami memberikan pengajaran bagi mereka yang memiliki minat lebih besar dalam kerajinan ini. Selanjutnya ada pengguna atau pembeli bisa berasal dari seluruh Indonesia, karena memang target dari produk usaha ini yaitu terkenal di pasar global, sehingga cakupan pemasarannya itu luas. Selanjutnya ada dapat diakses melalui online seperti Shopee ataupun bisa dibeli langsung di tempat. Nah, dari kekuatan selanjutnya dari produk ini yaitu produk ini bisa dibeli di Shopee ataupun secara online melalui media sosial dengan menghubungi di admin yang tertera di Shopee ataupun di media sosial. Yang terakhir, dari segi kekuatan produk ini yaitu produk bervariasi dari desain, bentuk, dan warna. Mengingat ini adalah suatu karya sehingga difokuskan pada bentuk dan desainnya sehingga membuat menarik pelanggan. Selanjutnya ada dari segi weakness atau kelemahan dari produk ini. Yang pertama, usaha ini belum dikenal luas di masyarakat karena memang masyarakat di sini kurang adanya literasi terhadap suatu pekerjaan itu. Memang bukan hanya pekerjaan seperti kantoran ataupun yang lain, dan dari sini pun pengelolaan bahan-bahan limbah dari seni kriya ataupun kerajinan tangan itu ternyata memang ada, sehingga ini menjadi kelemahan karena kurang dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya adanya lemahnya daya saing ketika awal merintis usaha, karena memang daya saing di sekitar itu kurang banyak, sehingga memang ini yang menjadi tantangan bagi usaha ini ketika merintis usaha di awal-awal. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Nah, dari peluang usaha ini yang pertama ada jumlah pesaing sedikit, bahkan belum ada di lingkungan sekitar. Nah, mengingat memang ini suatu produk usaha yang memang belum dikenal luas oleh masyarakat, sehingga memang ini yang menjadikan peluang bagi kita tanpa adanya pesaing, sehingga kita bisa melihat peluang tersebut untuk melakukan usaha ini. Selanjutnya ada
rasa keinginan untuk mempercantik rumah dan membuat rumah menjadi lebih menarik yang cukup tinggi. Seperti yang dikatakan tadi, memang minat beli masyarakat itu semakin tinggi untuk membuat rumah menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada bahan baku mudah didapat karena memanfaatkan ranting pohon di sekitar. Nah, ini yang terpenting karena memang ini usaha yang menitik beratkan kepada pemanfaatan limbah ranting pohon yang dapat digunakan sebagai hiasan dinding di rumah. Lanjut dari segi threat atau hambatan. Hambatan dari usaha ini yaitu yang pertama, dengan menjadi usaha baru memungkinkan akan adanya plagiarisme produk. Nah, hal ini karena memang kita merintis dari awal banget gitu ya. Karena memang belum ada pesaing, sehingga ketika produk ini mulai dikenal oleh masyarakat, ada potensi dalam kerajinan tangan yang membuat produk yang sama sehingga terjadinya plagiarisme produk. Nah, yang kedua, produk ini mudah berdebu karena ditaruh di dinding. Nah, ini menjadi hambatannya karena memang produk yang kita buat ini dibuat untuk ditaruh di ruang terbuka seperti di dinding itu, sehingga perlu adanya perawatan atau dibersihkan secara rutin. Nah, selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama ada produk. Nah, produk ini berbentuk makrem yang merupakan pengembangan dari ranting pohon katun rope yang dirakit menjadi hiasan dinding dengan motif yang bervariasi. Nah, yang kedua ada price atau harga. Nah, produk hiasan dinding ini dijual dengan harga kisaran di 25.000 sampai 65.000 tergantung dengan ukuran dan tingkat kesukaran pembuatan produknya. Nah, karena dalam hal ini sasaran saya itu mencakup semua golongan, dari golongan kelas menengah, kelas bawah, ataupun menengah ke atas, sehingga harga ini terbilang cukup bersaing gitu di pasaran. Dan juga untuk harga ini tergantung ada tiga sektor. Yang pertama ada produk yang kecil yang sekitar harga 25.000, dan juga ada produk medium sekitar 65.000 seperti itu, dan ada satu produk yang premium gitu, sehingga harus custom sendiri ketika konsumen ingin produk yang lebih besar ataupun dari motifnya yang ribet atau bervariasi, sehingga harus custom terlebih dahulu. Dan yang diinginkan konsumen ini nanti harganya itu dihitung dari ketika sudah selesai pengerjaannya. Nah, mulai dari pemakaian produknya berapa banyak, dan juga berapa lama pembuatannya, dan selain itu juga tentu tingkat kesukaran itu yang paling penting, karena produk yang kita buat ini memang buatan tangan sendiri, jadi harus lebih berhati-hati dari dalam pembuatannya. Selanjutnya ada place atau tempat. Tempat produksi dan penjualan hiasan dinding ini berada di rumah pribadi, yaitu di daerah Cimanggu, Kabupaten Cilacap, dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut memang strategis dilihat dari memang banyaknya sekolah dasar, SMP, dan SMA yang berada di sekitar sini, sehingga hal itu menjadi pemasarannya terlihat lebih bagus gitu ya. Selanjutnya ada promosi. Secara umum dalam memasarkan produk yang baru, sektor promosi itu harus diperhatikan gitu. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk ini melalui online shop, juga melalui WhatsApp, dan menawarkan ke teman-teman yang lain, juga di posting di status, sehingga orang lain dapat melihat produk yang kita jual. Lanjut ke analisis pasar. Nah, analisisnya yaitu ada rata-rata umur, yaitu remaja menuju dewasa sekitar usia 15 sampai 35 tahun. Tingkat pendapatannya semua tingkatan pendapatan, yaitu dari kelas menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Nah, untuk letak geografisnya berada di sekitar tempat produksi, yaitu di Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Untuk alasan pembelinya, setelah dianalisis ternyata memang banyak masyarakat yang tertarik pada
hiasan dinding dan menginginkan keadaan rumah itu lebih menarik dan terlihat bagus. Lanjutnya ada operasional, yaitu yang pertama ada metode pelaksanaan. Ada tahap persiapan, yaitu mempersiapkan lokasi produksi dan juga mempersiapkan alat dan bahan. Untuk lokasinya ini berada di rumah pribadi, yaitu di Kecamatan Cimanggu. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini yaitu ada ranting kayu, gergaji, gunting, dan tali cotton rod yang ukurannya 5 mm, karena 5 mm itu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Untuk pemasarannya, strateginya terdapat beberapa. Yang pertama menggunakan sosial media, yang kedua penjualan secara langsung dan secara online, ketiga membuat promosi dengan diskon sekian persen untuk menarik minat pembeli terhadap produk yang kita pasarkan. Lanjut ada pembiayaan. Pembiayaan sendiri dalam hal ini saya menggunakan modal dari dana atau modal sendiri, dana dari keluarga, dari teman, dan juga dari lembaga keuangan. Untuk anggarannya terdapat beberapa rincian biaya. Yang pertama ada biaya tetap untuk membeli paket data sebanyak 89.000. Adapun biaya tidak tetap yaitu biaya yang sering-sering berubah. Dalam hal ini yaitu bahan pokok untuk pembuatan produk itu sendiri. Yang pertama ada kayu dowel ukuran 30 cm dengan harga 4.000. Ada tali cotton rod dengan panjang tali itu kurang lebih 200 meter atau biasa sekitar kita bulatkan sekitar 1 kilo beratnya, yaitu kisaran harga 40 sampai 50.000. Untuk tali cotton rod biasa dibeli di sini. Nah, untuk gunting dan total biaya terdapat 250.000 untuk biaya tidak tetap. Nah, untuk pentotalan harga ternyata total harga dari biaya tetap dan biaya tidak tetap itu berjumlah 339.000 untuk sekali produksi. Dan sekali produksi itu menghasilkan kurang lebih 10 produk. Untuk harga jualnya ditetapkan dalam hal ini yaitu sekitar 40.680. Nah, jika dibulatkan menjadi 40.000 itu untuk harga dengan makrem yang keadaan sedang. Untuk menghitung laba dan rugi, untuk pendapatannya itu kurang lebih 400.000 per bulan dengan laba sekitar 61.000. Nah, itu pun ketika memproduksi 10 produk. Ketika memproduksi lebih dari 10 produk bisa lebih banyak gitu keuntungannya. Selanjutnya untuk BEP, di mana BEP ini merupakan titik di saat penjual produk itu berada tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapat kerugian gitu, sehingga digunakan ketika pembeli itu menawar produk kita. Nah, untuk BEP produksinya itu ketika kita tidak mendapat keuntungan dan kerugian, kita harus memproduksi sebanyak 8 produk. Nah, untuk kisaran harga itu sekitar 33.900. Nah, itu untuk harga ketika konsumen itu menawar, sehingga ketika harga di bawah 33.900 itu maka harga itu akan mengalami kerugian bagi kita. Mungkin sekian terkait dengan pemaparan bisnis plan yang telah saya buat. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.